Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatid, segenap tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Haqqul Yaqin, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita di pagi hari ini. Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Tadi malam kita mati, sekarang kita hidup. Dan doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Semalam tidur nyenyak enggak? Kalau yang gak nyenyak, berarti banyak masalah nih. Enggak, itu tidur itu cerminan orang mati. Enak enggak semalam tidur? Enak banget. Nah, matinya enak insya Allah. Insya Allah mati kita juga enak gitu. Sekarang bangun enak enggak? Bangun enak enggak sekarang? Enak juga kan? Nah, mudah-mudahan nanti pas dibangkitkan juga enak kita. Amin ya rabbal alamin. Setiap hari ada yang namanya prosesi hidup dan mati, dan kita alhamdulillah nyaman dalam hidup, nyaman dalam mati pun nyaman. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang cita-citanya sangat mulia. Beliau ingin supaya seluruh umatnya menjadi ahlul jannah. Bahkan beliau tidak ridho kalau ada satu saja dari umatnya masuk api neraka. Ketika Allah berfirman, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, kelak Tuhanmu akan berikan nikmat kepadamu sampai kamu ridho. Nabi berseru, walan arda wa wahidun ummati finnar, sekali-kali aku tidak akan ridho kalau ada satu saja dari umatku masuk api neraka. Begitu cinta Nabi kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Marilah kita sampaikan salam rindu kita kepada Rasulullah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Bersama. Ya Nabi, salam. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salam
salawatullah alaika. Allah berfirman, wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah pada diri kalian ada Rasulullah, di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Memang Rasulullah dikubur nun jauh di sana, tetapi secara rohaniah hadir dalam majelis begini. Saya selalu kebayang kalau subuh, barisan subuh begini, kita ingat bagaimana Nabi di hari terakhir, di hari Senin, membuka tirainya dalam sakaratul maut, beliau tersenyum melihat barisan sholat subuh berjamaah tanpa diimamin beliau, diimami oleh Abu Bakar Siddiq. Kaum muslimin tetap sholat subuh berjamaah. Ibaratnya kalau ada di sana kamar baginda Nabi melihat barisan salat subuh masjid Hakul Yakin, maka Nabi akan melihat barisan-barisan itu dan tersenyum Nabi melihat umatnya salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita semuanya telah membuat Rasulullah tersenyum menyaksikan kita salat subuh berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Ayat-ayat yang sering dibahas setelah Idul Fitri adalah ayat-ayat untuk segera menuju ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wasari'u, ayo segera, wasabiku, cepat-cepat, musara'ah, tapi bukan al-ajalah, karena al-ajalah itu minas syaiton, terburu-buru perbuatan setan. Tapi musara'ah, segera, ini anjuran, dianjurkan oleh Allah, dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menuju ampunan Tuhanmu, ila maghfiratin mir rabbikum. Jangan disangka yang harus segera menuju ampunan Allah hanya mereka yang ahli maksiat. Yang ahli taat pun harus juga menuju ampunan Allah. Justru kalau kita lihat yang istighfar, yang mohon ampun itu kan yang malamnya sholat malam. Kenapa? Habis sholat malam dia istighfar. Kalau yang bangunnya kesiangan kan malamnya nggak sempat istighfar. Nah, dia tidur, kecuali istighfar sebelum tidur. Atau dia setelah bangun merasa kesiangan, astagfirullahaladzim. Sama, dia juga dalam posisi yang baik, dalam posisi begitu. Satu, salat malam istighfar. Yang bangunnya kesiangan juga istighfar. Sama-sama baik. Yang nggak baik itu udah salat malam, paginya sombong. Kita ngaji subuh diakhiri dengan istighfar. Habis sholat subuh istighfar. Habis sholat tahiyatul masjid istighfar. Jadi selalu kita akhiri dengan istighfar. Sehabis sholat kita zikir dulu, astagfirullahaladzim, mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Dalam taat kadang kita lalai, dalam sholat kadang kita melupakan Allah. Dan ini Nabi sendiri juga menyampaikan, menegaskan, yang syarifur rajulu, ada seseorang selesai sholat, wala yuktabu lahu, tidak tulis baginya illa nisfu, kecuali cuman setengahnya, wala sulusuhu, ada yang sepertiganya, wala rubuhu, ada yang seperempatnya, wala sumunuhu, ada yang sudusuhu, seperenamnya, sumunuhu, seperdelapannya, kadang-kadang usyuruhu, cuman sepersepuluhnya. Sama-sama sholat, tetapi yang ditulisnya itu beda-beda. Tapi berkah berjamaah, niscaya sholat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berkah sholat berjamaah. Ada yang kurang khusyuk salah satu di antara yang hadir, atau yang khusyuk cuma satu, maka dari satu yang terbaik ini keberkahannya buat kesemuanya yang hadir. Alhamdulillah. Ayo cepat menuju ampunan Tuhanmu.
Wa jannatin arduha samawati wal ard, dan surganya yang lebarnya arduha seluas langit dan bumi. Ada yang bertanya, kalau lebarnya aja selebar langit dan bumi, panjangnya seberapa ya? Biasanya panjang sama lebar itu panjangan mana? Namanya juga panjang kan gitu ya. Panjangan panjang kan gitu. Lah lebarnya aja segitu, panjangnya seberapa? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Mata belum pernah memandang, telinga belum pernah mendengar, bahkan belum pernah terdetik dalam kolbu. Dan itu jangan dianggap sama persis, itu sebagai sebuah gambaran aja. Hakikatnya jauh lebih daripada itu. Arduhas samawati wal ard. Ini juga ada isyarat kalau menurut Profesor Quraisy Shihab. Surga yang luasnya itu luasnya aja seluas langit dan bumi. Nah, panjangnya tidak terperikan. Maka jangan kamu sangka surga itu milik kelompokmu sendiri, golonganmu sendiri, sektemu sendiri. Surga itu luas. Kalau kamu masuk surga sendiri, sepi nanti gitu. Masukkan orang ke dalam surga sebanyak-banyaknya, seperti Nabi pengen memasukkan umatnya sebanyak-banyaknya. Bahkan Nabi nggak redho kalau satu pun umatnya masuk api neraka. Begitu cinta Nabi kepada umat ini. Kan kadang-kadang ada di mana orang menganggap yang ahli surga kelompoknya sendiri, golongannya sendiri. Saya lebih senang dengan firman Allah, sammakumul muslimin. Allah namakan kamu sebagai orang-orang muslim. Maka perintahnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah. Jadi kalau muslim, hum ikhwanuna, mereka semua saudara kita. Uiddat lil muttaqin, huyiat al jannatu lil muttaqin. Disediakan ini surga bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka punya ciri, alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu mereka yang mau berinfak fis syarra di kala lapang, wad dharra di kala sempit, fil ghina wal faqr, dalam kondisi kaya maupun dalam kondisi miskin, dalam kondisi lapang maupun sempit. Orang infak tidak nunggu kaya. Kalau infak nunggu kaya, kalau enggak kaya-kaya enggak infak. Kalau kaya infaknya banyak, kalau miskin infaknya sedikit. Bahkan sampai nanti Nabi pernah menyampaikan, ittaqun nar walau binisfi tamratin. Takutlah kamu dengan neraka walaupun sedekah dengan separuh biji kurma, dengan satu biji kacang. Kalau dalam bahasa kita, kalau nyari kurma agak susah, kacang gitulah. Lah itu kan cuman kecil banget. Kecil dalam pandanganmu. Dari harta yang halal, yang baik, satu biji kurma diterima dengan tangan kanan Allah, ditumbuh kembangkan, lalu dia menjadi 7 bukit Uhud. Dia akan menjadi tameng dari api neraka. Nanti orang-orang yang ahli sedekah, dia mendapatkan naungan khusus di hari kiamat nanti. Sebagaimana orang-orang yang memakmurkan masjid nih, orang yang memakmurkan masjid, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid yauman la dhilla illa dhilluh. Hari itu enggak ada naungan melainkan naungan Allah. Ketika yang lain kepanasan, maka di mahsyar mereka dalam kondisi sejuk, seperti sejuknya kita di pagi hari ini. Amin ya rabbal
alamin. Bapak Ibu, sejuk enggak pagi ini? Sejuk, AC-nya banyak. Bukan hanya sejuk zahirnya, sejuk batinnya, tentram kalbunya, tentram hatinya. Orang yang sedekah juga dapat naungan. Orang bertakwa punya ciri, dia mau berinfak di kala lapang, di kala sempit. Itu secara umum maknanya memberi manfaat. Jadi hadirnya itu memberi manfaat dalam keluarga, dalam lingkungan, dia membawa manfaat. Yunfikuna fis syarra wad dharra. Sampai-sampai kalau nggak ada sesuatu yang diberikan, engkau tolong saudaramu menaikkan barang juga bernilai sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqatun. Kalimah thayyibah juga bernilai sedekah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah tasbih, tahmid, takbir, tahlil itu juga sedekah karena kalimah thayyibah sedekatun. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'u. Langsung naik itu kalimah thayyibah. Kita kumandangkan di Masjid Hakul Yakin, gemuruhnya sampai bawah ars. Bersamaan gemuruhnya tasbih tahmidnya para malaikat dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Dan Allah membangga-banggakan hamba-hambanya. Lihat tuh, pagi-pagi hambaku mensucikan aku, bertakbir mengagungkan aku, memujiku. Maka Allah bangga-banggakan ketika kita menyebut asmanya. Allah pun menyebut asma-asma kita. Fadhkuruni adhkurukum washkuruni wa la takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, ku akan ingat kamu. Sebutlah aku, ku sebut kamu. Kita menyebut subhanallah, maka Allah pun menyebut nama kita. Alhamdulillah, Allah sebut nama kita. Wala ilaha illallah, Allah sebut nama kita terus. Sungguh indah ketika hamba-hamba disebut namanya oleh Allah, bukan hamba yang menyebutnya. Karena memang sudah dimulai hamba menyebutnya, Allah pun menyebut nama-nama hambanya. Itu karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Tasbih, tahmid bernilai sedekah. Kalau kalimah thayyibah langsung naik, wal amalus salih yarfa'u. Amal saleh nunggu diangkat. Tiap pagi dan sore diangkat oleh malaikat. Tidak bisa naik sendiri, beda dengan kalimah thayyibah. Dalam ayat berikutnya dijelaskan. Alladzina yunfikuna fis syarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh. Mencegah amarah, ini sifat orang yang bertakwa berikutnya. Dia mencegah amarah. Wal kadhiminal ghaidh juga dimanakan tidak menyakiti orang lain, karena marah-marah itu nyakitin orang. Wal kadhiminal ghaidh seperti air yang mendidih berusaha untuk membuncah, maka dia tutup rapat-rapat. Itulah al-kadhiminal ghaidh, biar tidak membuncah. Begitulah amarah ketika mau membuncah, dia tutup rapat-rapat. Orang yang bertakwa tidak mau melampiaskan amarahnya. Wal kadhiminal ghaidh. Kalau dalam praktek sehari-hari, yang biasanya marah itu bapaknya atau ibunya.
Bapaknya atau ibunya? Bapak pernah dimarahin ibu, Pak? Pernah dimarahin ibu gak? Sering. Siapapun. Nah, kalau ada yang marah sama kita, jangan dibalas. Wal kadhiminal ghaidho. Tahan amarah. Itulah sifat orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidho. Dia tahan amarah. Di dunia ini banyak yang membuat kita ini pengen marah. Tetapi selaku orang yang bertakwa dia ingat Allah. Allah perintahkan wal kadhiminal ghaidho, untuk menahan amarah. Dan ini derajat pertama ketika ada orang yang nyakitin kita, suruh nahan amarah. Nanti kalau sudah bisa wal afina anin nas, memaafkan kesalahan manusia, maafin. Jadi sifat yang berikutnya membawa kemanfaatan akhirat. Kenapa? Karena dengan memaafkan kesalahan orang lain, dia nggak akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memaafkan. Jadi kalau wal kadhimin tadi masih ada, ditahan bergejolak. Kalau wal afina 'anil nas, dia berusaha menghapus. Afa itu artinya menghapus. Dia hapus luka-luka hatinya. Sudah dianggap enggak ada, dia hapus. Wal afina 'anil nas. Kenapa sih harus kita maafin kesalahan orang? Karena begini, orang-orang yang banyak salah sama kita itu orang jauh atau orang dekat. Yang paling banyak nyakitin bapak istri sendiri atau istri orang? Istri sendiri. Yang paling banyak membuat jengkel kita anak kita atau anak orang lain? Anak kita sendiri. Dan kita ingin mereka selamat di akhirat. Maafin kesalahannya. Maafin kesalahan anak kita. Dan kita pun ingin dimaafkan kesalahan kita oleh Allah. Maafin kesalahan orang lain, Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Kita punya salah enggak? Punya. Sedikit atau banyak? Pengen maafin Allah tidak? Pengen. Maka maafkan kesalahan orang lain. Nah, kalau sudah itu bisa kita lakukan, rupanya masih dituntut yang lebih tinggi lagi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, yang muhsin. Enggak cukup kita tahan amarah, enggak cukup dihapus. Kalau perlu berbuat baiklah sama orang-orang yang berbuat salah sama kita. Bila istri marah-marah, hati suami jangan gundah. Kasih saja merah-merah, bibir istri tersenyum indah. Sedekah sama istri, insya Allah amarahnya redam. Kata Nabi, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Itu bala itu, kalau istri lagi marah-marah itu bala itu rumah tangga udah kayak neraka itu. Sedekahin, tolak bala. As-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an nar. Sedekah itu memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Jadi adem. Sedekahin. Kalau kita tahu ada yang ngambil barang kita, nih pulang dari masjid, rupanya ada yang ngambil sendal kita, jangan gantian kita ngambil sendal orang. Kalau kita tahu siapa yang ngambil, beliin yang baru lagi, tambahin buat dia, sedekahin. Masya Allah, orang-orang beriman itu dituntut sebaik itu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang jahil yang ngatain,
Yang nyakitin qalu salama, ucapkan selamat, jangan balas. Kampret lu, kadrun. Nah, jangan dibalas. Astagfirullahaladzim. Ucapkan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Allahumma ufir lahu warhamhu wa innahu la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, rahmati dia, mereka tidak tahu. Itu yang Nabi sampaikan. Kalau ada yang nyakitin, kalau kita disakitin biasanya bawaannya pengen balas atau doain? Halo? Balas. Kalau umatnya Nabi Muhammad, dia pengen doain, suruh sabar. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kenapa? Menahan amarah itu rupanya punya fadilah yang luar biasa. Nabi menyampaikan, man kadhama ghaidan, siapa yang menahan amarah, wa huwa yuqaddiru ala inqadihi, padahal dia mampu untuk melampiaskan amarahnya kepada istrinya, kepada anaknya, kepada bawahannya, kok dia tahan, mala'ahullah qalbahu aminan wa imanan, Allah akan penuhi hatinya dengan keamanan dan keimanan. Hidupnya aman, nyaman, penuh dengan iman. Allah yang memenuhi iman dalam kalbunya, orang yang menahan amarah. Ya Rasulullah, ausini, berikan nasihat kepadaku, la takdub, jangan marah. Zid ya Rasulullah, tambahkan, la takdub, jangan marah. Zid ya Rasulullah, tambahkan, la takdub, jangan marah. Tadkhulul jannah, dijamin kamu masuk surga. Berkah menahan amarah, Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Kayaknya sederhana, tapi ini dibutuhkan energi luar biasa dalam kondisi marah. Kalau dalam kondisi ini, kondisi soleh-soleh semua ini potongannya kelihatan potongan ahli surga semua kalau kondisi begini. Kalau dalam kondisi begini gitu, adem, malaikat ngerumunin kita. Kan malaikat ngumpul dalam dua majelis, majelis zikir, majelis ilmu. Ini ada majelis zikirnya, ada majelis ilmunya. Adem kita. Nanti kalau udah pulang ke rumah, banyak masalah, ngelihat anak, ngelihat istri, nah itu baru itu. Diuji itu, diuji. Kalau sekarang ini belum teruji nih, Pak. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man qadama ghaidan, siapa yang menahan amarah, wa huwa yastati'u ayyunkidahu, dia mampu untuk melampiaskannya, zawwajahullah minal huril ain haitsu yasha. Nanti Allah akan berikan pasangan di hari kiamat nanti, bidadari, terserah mau pilih yang mana. Bidadari itu banyak, terserah mau pilih yang mana. Di dunia cukup satu. Nambah boleh nggak? Boleh kalau sudah yang memenuhi syarat. Kan ada syarat-syaratnya itu. Tapi kalau dia tahan satu di dunia ini, kemudian dia sabar, dia menahan amarah, di hari kiamat nanti kamu suruh milih bidadari manapun yang kamu suka. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan dia mau memaafkan kesalahan manusia. Dalam sebuah riwayat Imam Hakim, ketika dua hamba mengadu kepada Rabbnya, satu hamba meminta keadilan di hadapan Allah, dua-duanya tertunduk malu. Dalam sesuai hitungan, dua-duanya ini kurang amalnya. Karena satu masih kurangnya banyak, ya Allah, hamba mohon, kesalahan-kesalahan dia pernah menuduh saya, pernah memukul saya, pernah menyakiti saya. Ya Allah, hamba mohon keadilan, minta supaya diganti dengan amal soleh. Apa yang terjadi? Dalam kondisi tertunduk, rasa takut, malu, maka ketika itu Allah tunjukkan istana yang sangat indah. Lalu si hamba ini pun tertegun menyaksikan istana itu. Itu istana buat Nabi yang mana? Buat Rasul yang mana? Buat wali kekasihmu yang mana? Dan Allah pun menyampaikan, kamu juga bisa memiliki. Ya Rabbi, ya Rabbi, jangan permalukan hamba. Ya benar,
Bagaimana caranya ya Rabb? Dengan memaafkan kesalahan saudaramu. Terserah mau pilih mana. Engkau dibalas, diberikan kebaikan-kebaikan atas kedoliman saudaramu, sehingga kebaikan saudaramu diambil buat kamu, atau kau pilih memaafkan kesalahannya, kemudian Allah akan memaafkan kesalahanmu. Maka hamba ini pun akhirnya memilih, ya Rabb, aku ampuni, aku maafkan kesalahan saudaraku. Keduanya lahumal jannah, bagi keduanya akhirnya mendapatkan surga, saling memaafkan. Alhamdulillah. Dan ini derajat orang-orang yang muhsin, ketika dia tidak hanya memaafkan, bahkan dia berbuat baik kepada orang yang nyakitin. Wallahu yuhibbul muhsinin, kata Imam Nawawi dalam tafsir Marahul Labid, wa mahabbatullah lil abdi a'dhamu darajat as-sawab. Mahabbah Allah kepada hambanya, cinta Allah kepada hambanya, ini adalah seagung-agungnya derajat balasan. Kalau Allah sudah cinta kita, kira-kira mungkin nggak dimasukkan dalam api neraka? Tidak mungkin. Allah sudah mencintai. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, yang muhsin. A'dhamu darajat, ini derajat yang paling agung, pahala yang paling besar ketika sudah dapat mahabbah dari Allah, cinta dari Allah. Dan jangan sangka yang namanya muhsin, orang yang ihsan, itu yang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Bukan, itu namanya mukafaah. Nabi Isa alaihissalam pernah menyampaikan, laisal ihsan antum sinaman ahsana ilaik. Yang namanya ihsan itu bukan engkau berbuat baik sama orang-orang yang baik sama kamu, itu namanya mukafaah. Lalu wa innal ihsan, yang namanya ihsan antuhsina ila man asaa ilaik, engkau berbuat baik kepada orang yang mereka berbuat buruk kepadamu. Sudah orang nyakitin kamu, kamu berbuat baik. Nah, itu luar biasa. Kita jalan tenang-tenang, tiba-tiba ngeng, disalib gitu. Udah gitu nyalibnya itu nggak jelas gitu loh, bikin kita kaget, bikin kita jengkel, jantungan. Wah, kalau yang standarnya kan, wah dasar setan, wis biar mau diar gitu. itu standar gitu. Jadi kalau astagfirullahaladzim, ya Allah berikan hidayah kepadanya, Al-Fatihah, lah itu baru luar biasa itu. Doain dia biar selamat gitu. Ya Allah berikan hidayah padanya. Itu baru luar biasa. Doain orang-orang yang nyakitin. Ya kalau istri baik, kita baik biasa. Tapi istri udah cemberut, dibilangin susah, kita baik, nah, itu suami luar biasa. Itu suami yang luar biasa. Anak udah bandel, tetap sabar dalam mendidik. Itulah Luqman Al-Hakim. Maka namanya diabadikan dalam Al-Quran, Luqman yang penuh dengan kebijaksanaan. Sampai dewasa, anaknya ini belum juga sadar, dia tetap tunggu kapan dia sadar. Dia ajak putar-putar keliling kuburan, diajak lari-lari, sampai capek lelah, baru diajak dialog lagi. Wahai anakku, apa yang kamu ketahui dari isi kuburan ini? Ya, isinya ya mayat-mayat. Ketahuilah, ini dulu mereka juga gagah seperti kamu. Akhirnya sekarang terbujur dalam tanah, dan kamu pun ada saatnya nanti akan terbujur seperti mereka. Dan saat itulah Allah pinjamkan hidayah dalam kalbu putranya. Tetap sabar. Kita nggak tahu kapan anak-anak kita akan menjadi yang terbaik dalam hidupnya. Kita sih masih ingin, mudah-mudahan semua putra putri anak cucu dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik.
Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat sama orang-orang yang berbuat baik. Sederhana, rupanya baik itu ini kita minum, kita lihat nih minuman-minuman karunia Allah dari Allah. Saya mau minum karena ini karunia Allah, mengucapkan, menyebut asma Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa 3 kali? Haus? Bukan, itu sunnah Nabi. Nabi mensunnahkan setiap minum 3 tegukan, setiap tegukan basmalah dan alhamdulillah. Allah senang melihat hambanya, pengen bikin senang Allah itu begitu mudahnya gitu. Ngelihat hambanya dia makan minum ngucapin alhamdulillah. Sekedar seperti itu aja membuat Allah senang. Berarti kita ingat Allah, ini nikmat dari Allah. Betapa banyak orang yang mau minum aja susah. Bukan gak ada minuman, mau nelen susah. Apalagi musim corona kemarin tuh, napas saja susah, apalagi minum. Kita diberikan kemudahan, alhamdulillah. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat sama orang-orang yang berbuat baik. Setiap kebaikan itu membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat subuh kita ini mengundang rahmat Allah. Duduk di majelis begini mengundang rahmat Allah. Inilah hammu bi ahlil ardi a'daban. Aku benar-benar pengen marah sama penduduk bumi. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, falamma ra'aitu, ketika aku melihat al-mutahabbina fi, orang-orang yang berkumpul, bertemu, saling mencintai karena aku. Ummara masajidi, aku lihat orang-orang memakmurkan rumahku. Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang istighfar di waktu sahur. Syaraftu anhum, aku enggak jadi marah melihat orang yang duduk di masjid berkumpul berzikir di majelis ilmu, istighfar di waktu malam. Kita bertemu semata-mata karena Allah, itu meredam kemurkaan Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita di dunia ini sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kalau tadi ciri orang-orang yang bertakwa kok baik-baik semua itu. Infak dikala lapang, dikala sempit, menahan amarah, kemudian berbuat baik, memaafkan kesalahan manusia. Tapi kan kita nggak sunyi dari kesalahan, kita nggak sepi dari keburukan. Betul tak betul? Maka ayat berikutnya menjelaskan kalau itu kan derajatnya para nabi, derajatnya para wali. Bagi orang-orang awam boleh juga untuk menggapai derajat takwa ini. Bisa juga untuk mencapai derajat takwa ini. Ya kalau nggak setinggi tadi, di bawahnya dikit, tapi masih takwa juga. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dhunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila fa'alu fahisyatan, berbuat keji, fahisyah itu keji, berbuat mungkar, bahkan sampai tingkatan dosa besar, korupsi, zina, fa'alu fahisyatan, au dzalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri, zakarullah, dia segera mengingat Allah. Jadi orang yang bertakwa kalau seandainya terjatuh pada keburukan-keburukan begitu, zakarullah, segera mengingat Allah. Ya kalau enggak zina mungkin mendekati zina, makan yang haram,
Korupsi nggak pengen, tapi kadang-kadang nyerempet. Orang bertakwa ada sinyalnya. Zakarullah, segera mengingat Allah. Fastaghfaru lidunubihim, dia segera mohon ampun atas dosa-dosanya. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah. Dia segera mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sama. Astaghfirullah Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbulan wa wahab lana rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah 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 minal hadaya walladzina idza fa'alu fahisatan, dan orang-orang yang apabila dia berlaku keji au maksiatan au dzalamu anfusahum, mendolimi diri dengan dosa manapun, entah makan yang haram dan lain sebagainya, zakarullah, dia segera mengingat Allah. Maksudnya khaufullah, segera takut sama Allah. Artinya nggak akan terus menerus. Ya kadang-kadang terjatuh itu wajar, namanya manusia. Kadang-kadang terjatuh pada salah dalam maksiat, sekali waktu wajar, tapi dia tidak akan terus menerus. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dia nggak akan meneruskan keburukannya, kekejiannya, kemungkarannya, kemaksiatannya, wa hum ya'lamun, setelah mereka mengetahui. Dia kembali dan taubat, dan Allah panggil hambanya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, ayo balik kepada Allah, balik. Itu bukan cara hidup kamu, itu bukan cara orang yang bertakwa. Tubu ilallah, kembalilah kepada Allah. Maka orang yang bertakwa akan segera kembali, taubatan nasuha, dengan taubatan nasuha. Siapapun kita pernah punya salah. Maka ketika seorang pemuda fi aqsal Madinah, di ujung kota, dia telah bermaksiat dengan fulanah, dia menyentuh fulanah, memeluk fulanah, mencium fulanah, tidak sampai zina sih. Dia pengen supaya diputuskan oleh Nabi, ya Rasulullah, hukumlah aku takut adab di hari kiamat nanti. Nabi diam. Umar di sampingnya, kamu sudah ditutup aibnya oleh Allah, kenapa kamu bongkar-bongkar? Lalu nggak dihiraukan. Setelah iqamah, Nabi didekati lagi, ya Rasulullah, tolong hukum aku.
aku punya salah begini-begini di ujung kota. Aku telah berbuat dengan fulanah seperti ini, telah meraba fulanah, mencium fulanah. Nabi enggak menghiraukan. Sampai sholat sudah selesai, Nabi zikir, berdoa. Ketika pulang dikejar lagi. Ya Rasulullah, aku takut adab di hari kiamat nanti, hukumlah saya. Apakah kamu tidak membaca ayat ini? Aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Dirikanlah salat di tepi-tepi ujungnya, paginya subuh, duhur, siangnya, sorenya asar, wa zulafan minal lail, awal malam, maghrib dan Isya. Innal hasanat yudhibnas sayyiat, sesungguhnya yang baik-baik itu menghapuskan yang buruk. Di salat kamu tadi sudah menghapus dosa-dosa kamu. Dzalika dzikrul lidzakirin, ini peringatan bagi orang-orang yang mau diingatkan. Lalu ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, hadza lahu khassah, ini khusus buat dia, ampunan yang kayak tadi. Orang yang sudah salah sholat diampuni. Apakah ini khusus buat dia? Kata Nabi, bal kafatal linnas, bahkan buat semua manusia. Semua diampuni. Berkah sholat berjamaah, diampuni itu. Diampuni dosa-dosa yang seperti tadi. Maka wa idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah, dia segera mengingat Allah, khafullah, tubu ilallah taubatan nasuha, dia taubat, dia mengingat Allah, dia dirikan salat. Apa jaminannya? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak meneruskan setelah dia tahu, dia berhenti dari kemaksiatannya. Jaminan dari Allah ini. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Ini sebagai penutupnya bagi mereka, balasannya ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu mengalir di bawahnya sungai-sungai yang aneka ragam. Al-anharul khamr, sungai khamr, wal ma', sungai air, wal asal, sungai madu, wal laban, sungai susu. Jadi sungai surga beda dengan sungai Ciliwung. Di sana ada sungai Khamar, sungai air jernih yang bisa diminum langsung, sungai susu, sungai madu. Dan yang menarik, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Muda terus, nikmat terus. Dunia ini kan muda ada saatnya. Ada saatnya juga nanti tua. Betul tak betul? Kalau udah masih 30, 40 masih seger-seger. Kalau udah 70 ya segernya berkurang. Lama-lama tua itu. Tapi di akhirat nanti khalidina fiha, kekal di dalamnya. Selama-lamanya muda terus. Wa ni'ma ajrul 'amilin, ini adalah sebaik-baik balasan bagi mereka yang beramal. Mudah-mudahan Allah sediakan surga ini buat kita semua, keluarga kita dan orang tua kita dan kaum muslimin kafah. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah hampir jam 6. Ada syuruk. Ada yang mau nanya sebelum saya tutup? 3. Silakan, Haji. Karena ada yang nanya. Ya. Gini Ustaz, dalam hal berdoa tadi Ustaz. Katakanlah tadi kita disalim orang. Ya. Lalu kita doakan misalnya dengan ya Allah beri petunjuk kepada dia agar dia sadar, katakanlah. Kalau dia mempunyai masa depan yang baik atau menurut perintahmu. Tapi kalau kita balas lagi, kalau dia akan menambah dosa lebih baik sambil itu gimana Ustaz? Ya. Ini ridho nggak sepenuh hati.
Redho nggak sepenuh hati. Jadi ya Allah kalau memang ini berikan hidayah ya Allah kalau memang. Tapi kalau enggak matiin aja ya Allah biar cepat mati. Itu sama aja begini. Orang-orang yang didolimi memang posisinya beda dengan orang-orang yang tidak terdolimi. Ini ada pemimpin yang berbuat dolim. Pemimpin yang berbuat dolim ya Allah, berikan hidayah pada dia ya Allah supaya memimpin dengan benar biar rakyat juga senang bahagia. Tapi kalau memang nggak mau benar ya Allah udah siksa aja ya Allah. Akhirnya kan gitu ujungnya. Jadi sebenarnya masih ada ghil dalam hati. Yang kedua itu karena masih ada ghil sebenarnya. Kenapa Nabi nggak waktu itu langsung doain juga ya Allah berikan hidayah, rahmah, berkah. Kalau enggak binasain aja ya Allah. Enggak gitu. Kenapa? Nabi hatinya itu rahmadun muhda, penuh dengan rahmah, penuh dengan hidayah. Yang ada ya Allah berikan hidayah. Bagi Allah sangat mudah, sangat mudah. Ketika kita nambahkan yang kedua tadi itu sebenarnya itu masih ada ghil, kejengkelan dalam kalbu kita gitu. Ya Allah kalau begitu hentiin aja. Kan Allah yang maha tahu yang terbaik buat dia. Apakah mau dia teruskan kemaksiatannya atau nanti akan diberikan jalan tobat di ujung akhir hayatnya. Lah pembunuh 99 itu kayak apa durjananya. Tapi di ujung akhir hayatnya rupanya rahmat Allah turun kepadanya. Dia pengen tobat, berniat tobat. Secara fakta memang dia memang jelas pembunuh 99 tambah 1 jadi 100. Tapi secara niat dia sudah pengen tobat, baru ingin tobat. Tapi karena ini di ujungnya innamal a'mal bihawatimiha, amal tergantung akhirnya. Makanya pertama ya Allah doa berikan hidayah, berikan rahmat. Ya Allah hidayahi, berikan hidayah. Itu sudah cukup. Tapi tadi sekali lagi kalau masih ada ghil ya kita lihat sendiri kan doa-doa lagi jengkel. Walaupun ulama manusia juga gitu, ustadz manusia juga lagi jengkel doanya, ya Allah binasakan mereka yang berbuat zalim. Ya itu nggak salah sih dalam satu versi gitu, dalam satu versi. Orang yang terdolimi doa begitu nggak salah dalam satu versi. Karena memang Nabi Nuh juga berdoa, wala tazidid dolimina illa tabara, jangan kau tambah orang-orang yang zalim kecuali kehancuran, kebinasaan. Itu doa Nabi Nuh. Tapi kita kan umat Nabi Muhammad, bukan umat Nabi Nuh gitu. Nah, hanya saja sekali lagi Nabi pernah begini, pas di perang Uhud Hamzah itu dimakan jantungnya oleh Hindun. Marah Nabi. Nah ketika marah Nabi, nanti waktu aku kalahkan Quraisy akan aku bunuh 30 orang kafir sebagai gantinya Hamzah ini. Tidak akan aku binasakan 30 orang kafir sebagai gantinya Hamzah. Hamzah ini kan pamannya Nabi, pembela Nabi. Turun wahyu ngingetin Nabi Muhammad, fa in'u kibatum faqibu bimisli ma'uqibatum bi. Kalau kamu mau membalas, balaslah yang sepadan. Satu orang ganti 30, enggak sepadan. Lalu wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Tapi kalau kamu sabar itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Dan Nabi pilih sabar. Akhirnya Nabi pilih sabar, dan setelah 20 tahun kemudian kan akhirnya ternyata pembunuh Hamzah Al-Wahsy ini malah masuk Islam. Kan doa Nabi berikan hidayah, berikan rahmat, berikan ampunan. Akhirnya dia masuk Islam. Tapi secara manusiawi Nabi melihat pembunuh pamannya ini tentu marah juga dong gitu. Al-Wahsy yang nombak, Hindun yang makan jantungnya. Nah, si Al-Wahsy ini ketika ketemu Nabi, ketika sudah berislam, Nabi itu menyampaikan, kamu jangan di hadapanku Al-Wahsy. Nabi udah nggak nuntut balas lagi.
Karena memang dia juga sudah masuk Islam, sudah taubat juga. Tapi secara manusiawi, ngelihat Al-Wahsy yang bunuh pamannya itu, Nabi akan ingat masa lalu itu. Jangan ada di hadapanku. Ya sudah Islam ya sudah kamu, tapi jangan di hadapanku. Nabi secara manusia gentleman gitu. Padahal kalau mau juga nuntut balas, kemudian gantian membunuh ya nggak susah saat itu. Tapi sekali lagi Nabi doain hidayah rahmah buat mereka, sehingga mereka pun banyak yang akhirnya berduyun-duyun untuk masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi yang kedua tadi karena ada kejengkelan. Kalau ditanyakan boleh nggak ketika kita terdolimi itu boleh membalas yang sepadan, boleh. Tapi kalau sabar itu lebih baik. Mudah-mudahan dapat dipahami. Marilah kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami supaya kami menjadi hamba yang senantiasa berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Ampuni semua dosa-dosa kami, dosa dan salah kedua orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang yang telah berbuat baik pada kami, kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.